sedulur Dinporapar, masih bersama dengan saya, Ida dari Dinporapar, kembali dalam tajuk Explore Pariwisata bareng Dinporapar dengan Simalima TV. Saat ini kita sudah berada di salah satu dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pati, wisata sejarah Sendang Sani yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Telogowungu. Kita akan masuk ke dalam. Sepertinya di dalam ada bapaknya yang menungguin. Kita akan tanya-tanya lebih lagi. Ya. Nama Pak? Sehat? Nggih. Sibuk merawat tamannya nggih. Nggih. Sedulur Dinporapar, ini Pak Sukar yang menjaga dan merawat sebagai juru kunci yang ada di Sendang Sani kali ini. Kita akan bertanya-tanya lebih banyak lagi pada Pak Sukar tentang seperti apa sih Sendang Sani ini. Pak Sukar, bisa diceritakan Pak? Sendang Sani ini dulu konon ceritanya seperti apa? Ini sedulur Dinporapar, sendang yang sangat terkenal itu. Nanti Pak Sukar akan menceritakan. Pripun Pak? Ya, sambil jalan ke sana. Saya sebagai juru kunci di sini dan nama saya Bapak Sukar. Dan saat ini kami akan menceritakan yaitu tentang terjadinya Sendang Sani. Pada waktu itu, zaman dulu ada seorang sunan, yaitu namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang bersama dua abdi. Dua abdinya. Ya, santrinya ya Pak? Iya. Sunan Bonang itu mempunyai cita-cita berangkat menuju ke Muria dengan tujuan bersilaturahmi dengan Sunan Muria. Ya, kesatu, keduanya dia akan siar agama Islam waktu itu. Ya, dia berangkat dari rumah itu pagi benar dan berjalan kaki. Berangkatnya kurang lebih itu setelah sholat subuh. Kurang lebih. Kita berangkat dari sana berjalan kaki dan sama dua abdinya, dua sahabat sampai di sini di lokasi ini. Di lokasi ini iya, ya Pak ya. Di sini zaman dulu masih masih semak belukar, masih Sambil jalan Pak, saya mau lihat situasinya di sini juga. Dan sampai di sini pada waktu siang hari, yaitu tepat pukul 12 siang. 12 siang ya. Ya, tepat saatnya sholat duhur waktu itu. Dan dia kesini berhenti dan akan menunaikan ibadah sholatnya seperti itu, dan akan melepas. Tapi ini dulu masih kosong ya Pak? Masih kosong. Masih kosong. Hanya ada ini pohon. Sebelum ada pohon, belum ada. Ya, terus Sunan Bonang akan mengambil air wudhu. Untuk menyuruh dua abdinya itu mencari air untuk wudhu, lalu abdinya itu bergegas mencari air ke sana kemari, tapi hasilnya tidak menemukan, sedikit air itu tidak ada. Lalu dia berkata dengan Sunan Bonang, Pak Sukar bisa lebih agak keras ya sedulur Dinporapar karena mungkin jaraknya agak jauh. Nanti ambil backgroundnya situ aja, ngobrol-ngobrolnya backgroundnya. Oke Pak. Setelah abdinya mencari air itu tidak ada, lalu berkata dengan yaitu Kanjeng Sunan Bonang, tidak ada air, Kanjeng Sunan tidak menemukan air sedikit pun. Lalu Kanjeng Sunan itu mempunyai firasat, ya kalau gitu, kalau tidak air ini aja, coba tongkat saya ini coba di
tancapkan di tanah situ di mana kamu mau. Menyuruh abdinya seperti itu. Lalu si abdi itu menunaikan tugasnya Kanjeng Sunan Bonang menancapkan tongkat saktinya Kanjeng Sunan Bonang itu di sekitar sini. Di sekitar sini. Ya. Lalu tak lama kemudian ditunggu nggak lama, lalu tongkat itu dicabut oleh salah satu abdinya. Lalu ternyata keluar airnya yang sangat jernih dan banyak dan memancar sangat banyaknya sampai menjadi sendang di sini. Sendang. Itu. Dan Terjadilah sendangnya sendang. ini. Iya, sendang seperti ini. Sedulur Dinpurapar, inilah cerita dari terjadinya sendang ini, dari tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan oleh santrinya. Iya, seperti itu sehingga muncul air yang melimpah, jernih, terbentuk sendang sampai dengan hari ini. Terus setelah jadi sendang, si dua abdinya itu lalu dia memberanikan diri meminum lebih dulu adanya air yang jernih itu. Kedua abdinya itu memberanikan diri. Setelah minum, maka terjadilah sendang ini. Setelah terjadi sendang, si abdinya itu belum merasa puas. Lalu dia menjebur dalam sendang itu. Itu kura-kura bulus itu dari awal pada saat Sunan Bonang atau setelah itu mereka beranak pinak sampai hari ini, Pak? Bukan, itu seekor kura itu kan bukan tidak bisa beranak karena terjadinya kura itu dari salah satu abdi. Abdi itu statusnya duda. Jadi dia itu terjadinya seorang duda atau dudo kalau di sini dari Jawa. Maka kalau saya memanggil atau memberi makanan, saya panggil duda. Jadi diberi nama dudo itu karena istilah Jawa. Kalau saat ini bisa dipanggil? Bisa juga. Sedulur Dinpurapar, kita mau lihat. Mau lihat ya, Pak? Siapa tahu benar-benar barangkali iya. Konon cerita kalau kura-kuranya keluar itu rezekinya pengunjungnya banyak. Ya. Kita mau lihat apa pengunjungnya saya. Kalau saya pengunjungnya banyak, artinya rezeki saya nanti banyak. Semoga ya. Manggilnya pakai dudo, Pak. Ini kura-kura yang namanya dudo. Sukar, itu ada tempat apa, Pak? Yang seperti rumah-rumah itu? Tempat untuk ziarah. Tempat ziarah, tempat bisa diceritakan Pak, tempat ziarahnya itu tempat ziarah apa? Sedulur Dinpurapar ada satu tempat untuk pengunjung yang ada di sini untuk melakukan ziarah itu apa, Pak? Makan atau petilasan atau seperti apa? Suatu petilasan yang tadi saya ngomong. Petilasan dari Sunan Bonang pada saat beliaunya itu di sini gitu. Iya, betul. Lalu ditempati salah satu abdinya yang merawat bulus ini tadi. Lalu kalau tiap ada pengunjung berziarah itu diharuskan
mampir di situ. Mampir di situ nggih. Untuk memanjatkan doa-doa puji syukur seperti itu nggih. Ini tempat untuk berdoa puji syukur. Setiap ada pengunjung disilakan mampir ke sini untuk menunaikan tugasnya atau meminta doa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pengunjung yang paling banyak untuk berziarah di sini dari mana Pak? Dari kota Pati lokal sini atau ada yang dari luar? Pati lokal aja. Lokal. Tapi ada 1-2 yang dari luar Pati ada. Dari Semarang ada, dari Solo juga ada. Sedulur Dinpurapar seperti ini tempat petilasan Sunan Bonang ketika ada di Desa Taman Sari. Banyak dikunjungi oleh wisatawan juga, bukan hanya dari Pati tetapi juga dari luar kota Pati untuk menaikkan puji syukurnya, ya Pak, ini puji syukurnya untuk berdoa di tempat ini. Kita lanjut Pak di luar lagi. Sama-sama. Ya. Bukan. Ini kan saya lihat ke tempat ini tertata Pak. Jenengan sendiri yang ada di sini untuk merawat itu atau ada teman yang lain dari desa atau pripun gitu? Sementara ini cuma saya sendirian yang merawat. Sendiri. Iya. Dari pagi sampai sore itu merawatnya kurang lebih ya 2-3 kali membersihkan 2-3 kali untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sini. Terus pertanyaan satu lagi Pak, selama masa pandemi ini Pak, corona, ya, situasi pengunjungnya berbeda atau tidak? Ini agak berkurang. Selama berkurang, ya. ada pandemi corona itu agak berkurang pengunjung. Ya, beda jauh dengan situasi yang sebelum ada corona. Tetapi pengunjung yang sampai hari ini masih tetap 1-2 kesini itu tetap menetapkan protokol kesehatan Pak, Iya. ya? Tetap ada Studio Dinpurapar, di situ disediakan juga cuci tangan. Ya, cuci tangan dari sini ada, di depan ada. Memang walaupun pandemi ini tetap ada pengunjung, tetap harus menetapkan protokol kesehatan, pakai masker. Ini Pak Sukar nggak pakai masker karena belum terbiasa ya Pak ya, belum terbiasa. Tapi nanti kalau ada pengunjung yang lain pakai masker Pak. Ya, saya siap juga. Oh, kamu siap dia pakai aja. Tapi ini mau masuk TV Pak ya. Kalau ada pengunjung biasa atau dari luar kota ya saya pakai masker. Iya, bagus Pak. Karena itu sebenarnya untuk melindungi kita sendiri. Sedulur Dinpurapar, sekelumit kisah yang diceritakan Pak Sukar tentang Sendang Sani ini. Bagaimana Sunan Bonang bersama dengan 2 santrinya berada di tempat ini sampai terbentuknya sendang ini, sampai ada petilasan, sampai dengan bulusnya yang sampai hari ini masih ada dengan panggilan Dudo, sesuai statusnya saat ini. Sedulur Dinpurapar, perbincangan kita dengan Pak Sukar selaku juru kunci di Sendang Sani ini kita cukupkan usai. Kita akan next ketemu lagi dalam program yang sama, dengan program yang lebih menarik lagi di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pati. Saya Ida, pamit undur diri. Dadah. Sedulur Dinpurapar, masih di satu lokasi dengan Sendang Sani. Di belakang ada salah satu benda cagar budaya, yaitu makam Pragolo Pati. Adipati Pragolo adalah salah satu dari sekian banyak adipati yang cukup penting sampai dengan pendirian Kabupaten Pati sampai hari ini. Yuk kita mau lihat sampai ke dalam seperti apa makam Pragolo Pati. Seperti ini suasananya, Sedulur Dinpurapar, terawat, rapi, dan bersih. Di sini juga kemungkinan ada juru kuncinya yang berbeda dengan yang Pak Sukar tadi. Karena lihat kondisinya bersih, rapi sih. Ya. Sedulur Dinpurapar, untuk lebih mengenal budaya, untuk lebih mengenal sejarah Kota Pati, saya mengajak
sedulur Dinpurapar semua untuk sering-seringlah berkunjung di tempat-tempat wisata yang ada di sekitar kita untuk kita lebih lagi mengenal budaya Pati, mengenal sejarah kota Pati. Saya Ida, undur diri, mohon pamit. Dadah.